Waduh, sudah mulai ya. Oke. Gitu ya, kita lanjut ya. Nah, bagian kedua ini eh, kita ulang lagi ya. Bapa kami yang di sorga yang minggu lalu. Bagian yang kedua ini saya mau sharing. Ini harusnya ini merupakan bagian pertama ya, 3 permohonan yang di awal ini ya. 1, dikuduskanlah namamu. 2, datanglah kerajaanmu. 3, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini 3 hal doa yang ditujukan kepada Allah atau orientasinya hubungan kita kepada Tuhan seperti itu yang dia mau. Lalu 4 di bawahnya ya, yang berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, itu kaitan dengan hubungan kita dengan kebutuhan atau materi ya, dengan itu penting nanti ya, biar nggak rebutan. Dunia ini makin hari makin banyak orangnya, sumber daya alamnya tetap terbatas gitu ya. Lalu yang berikutnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Ini kaitannya nanti dengan hubungan sesama, ya, sesama anak-anak Tuhan maupun dengan orang lain. Ya, banyak orang ini hal yang kalau kita nggak ngerti ini seringkali apa ya? Kita pelayanan luar biasa, ya sebetulnya ya. Tapi seringkali kita ini awalnya tidak mengampuni, mungkin kita anggap tidak begitu berat, tapi kita jengkel lihat orang itu misalnya. Ya. Karena begini, ini menarik ini, yang nanti Anda sedikit singgung ya. Ini doa ini ditujukan kepada orang yang merasa tersakiti atau tersolimi. Karena memang banyak orang gitu kan. Kita ini merasa tersakiti, tersolimi atau marah, merasa duluan. Orang yang membuat kita seperti itu sekali dia tidak merasa. Nah, makanya kita tidak bisa nutup orang lain untuk minta maaf dulu. Kita yang merasa tersakiti, ya kita yang mengampuni orang itu. Nah, nanti kita baca lebih dalam. Yang keempat, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya. Nah, penyebab kepada si iblis. Ya, ini hubungannya kita bisa jatuh. Ya, ini hubungan dengan si jahat nantinya. Walaupun nanti yang terakhir lepas kami dapat jahat, ini nanti hubungannya dengan kekekalan. Banyak orang yang agama Kristen, tapi ternyata masih terikat dengan tanda kutip si jahat ini. Nanti saat terakhir bisa Tuhan nggak kenal kita. Ya. Nah, seperti itu kira-kira nanti ya. Baik. Saya mau sharing sesuatu yang saya merasa tersingkapkan gitu ya. Nanti saudara bisa nambahkan, bisa diskusi secara begitu. Hari ini saya mau sharing tentang dikuduskanlah namamu. Ya. Saya mau tekan beberapa hal saja. Ya, sebelum kita masuk di Yohanes 17 yang itu intinya saya mau sharing nanti, yang saya bagi ke saudara semua ya, bacaan kemarin malam. Yang pertama kali kita perlu ngerti bahwa Allah kita, yang sebagai ayah kita atau papa kita, itu Allah yang suci, yang kudus. Jadi ini mendasari kenapa doa kita yang pertama kali minta doanya harus dikuduskanlah nama Tuhan. Ya. Allah kita itu, Bapak kita itu Allah yang suci, bahkan satu-satunya. Semua yang seperti Allah, yang ilah namanya, ataupun juga buatan manusia, itu semua tidak ada yang suci. Ya, Anda bisa lihat di PL, ya. Anda bisa lihat di Roma pasal 1 kan. Orang-orang tidak mau beribadah pada Allah yang benar, pada Allah yang palsu kan. Ini nanti kelihatan hidupnya. Homoseksual, seksnya tidak benar, lalu pembunuhan, kekejaman, dan sebagainya. Anda yang kemarin saya singgung ya, di saya pasal 6 dan Wahyu 4 ayat 8 ya, di saya pasal 6 juga, itu Yesaya dan Yohanes itu melihat surga itu semua malaikat serafim berseru, suci, 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 atau kudus, 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 sepanjang masa. Ya, yang pertama saya disingkapkan perkara itu. Jadi kita mengerti Allah kita itu suci, kudus, satu-satunya dia. Sebelum kita ngerti dia kasih, kita perlu ngerti itu. Soalnya surga terbuka itu orang tidak bilang kasih, 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 atau baik, baik, tidak. Suci. Karena orang begitu bersatu dengan ya, kalau yang di Wahyu 4 ayat 8 dan sebelumnya Anda bisa tahu,
itu ada 24 tua-tua, itu manusia-manusia, itu orang-orang yang masuk ke dalam surga. Jadi nantinya ya, 12 mewakili suku Israel, 12 mewakili gereja, lambang rasul. Jadi orang-orang itu bukan hanya malaikat, itu tetap menyembah Tuhan melemparkan mahkotanya bahkan. Ngomongnya suci, suci, suci. Lihat ya. Jadi di surga semua orang, semua di surga, semua makhluk itu tahu Allah kita itu suci. Dan hakikatnya seperti itu. Tidak ada Allah lain. Ya. Suci itu mengandungnya mulia memang. Kemuliaan yang tidak ada bandingnya. Suci itu terang mulia. Saya harap kita tidak sekedar memahami, tapi saya termasuk orang utama mengalami kekudusan Tuhan seperti apa. Jadi ada rasa takutnya yang benar seperti apa gitu loh ya. Lihat sampai kita wow, kudus. Ya. Musa ketika lihat semak terbakar, Musa tanggalkan kasutmu ke tempat ini kudus karena Allah ada di situ, hadir di situ. Ya. Jadi saya menekankan yang pertama, konsep itu nancep ngerti betul. Yusuf sama kan? Di Potifar digodain istri Potifar, dia tahu dia tidak bisa berdosa tetap Allah. Kan dia tahu hakikatnya Allah itu suci. Kalau kita berdosa, tidak bisa kita dekat sama ayah kita. Yang di surga tidak bisa. Itu Bapak. Kita di dunia, Bapak di surga itu mau jadi Allah kita, menjadi Bapak kita hari ini. Wow, kita bisa datang ke Tuhan dia setiap saat. Tapi kita harus tahu dulu, Allah itu kudus. Kalau kita lihat Ibrani lebih ngeri kan? Kekudusan itu seperti api yang menghanguskan, saudara. Jadi kalau ada orang dekat, pasti mati. Jangan kalau orang, binatang saja, gunung yang Allah hadir, binatang saja mati. Tidak bisa. Binatang nggak tahu saya kena dosa atau tidak aja mati gitu ya. Semua manusia, kata Roma 3:23, telah kehilangan kemuliaan Allah ketika dia berdosa. Jadi ketika dosa itu kemuliaannya hilang, apanya hilang? Kekudusannya hilang, pakaiannya kudus itu. Hilang kemuliaannya. Atau mulai lihat dia telanjang. Ini hal pertama kali yang harus kita diwahyukan ngerti betul. Ya. Sehingga kita tidak main-main dengan dosa. Waktu kita belajar di kitab Wahyu, kita tahu kan, akhir zamannya bahaya roh Biliam masuk di gereja Tuhan. Ya toh? Biliam yang mengajarkan dua hal kan, untuk mengalahkan Israel. Karena dia tahu Allah kita bencinya dua hal kaitan dengan kekudusan. Satu, penyembahan berhala, yang penyembah Allah yang kudus itu. Yang kedua, perzinahan, mencemarkan tubuh yang telah Tuhan kuduskan. Itu selesai itu, habis. Ya. Mencemarkan kudus itu kalau ibarat jelas panjang nggak boleh. Tapi kalau di Yesus ngomong di Matius 5, pikiran-pikiran yang tidak benar, yang kotor sudah mencemarkan tubuh kita. Wow, ya. Kekudusan itu wow. Sesuatu yang hampir hari ini, maaf ya, banyak orang kalau ngejarnya ya tidak salah, ngejar berkat atau ayat dan sebagainya, itu bisa kepleset ke kekudusan seringkali. Contohnya siapa? Salomo. Ya. Salomo itu sebenarnya mintanya bukan berkat, dia mintanya hikmat. Karena hikmatnya dia sampai berkatnya melimpah luar biasa ya. Kepleset dia. Tidak bangun. Kalau kepleset itu mungkin punya istri 2, 3, 4, 5, 6 itu kepleset. Ya. Tapi istrinya ini 700 dia. Kemudian 300 habis 1.000 orang. Itu enggak kepleset itu. Itu terjun bebas. Ini hal pertama kita ngerti. Bapak kita itu satu-satunya Allah yang kudus. Anda ini bisa realnya ya, Anda bisa lihat semua agama ya. Kalau dia tidak ada pengorbanan, pembunuhan, dia bunuh orang lain selalu. Yang kedua, seks bebas. Itu kayak pengaruhnya Biliam. Orang-orang Israel tahu, sekitarnya kan seperti semua. Membunuh bayi dan sebagainya, lalu seks bebas, segalanya seperti itu. Ini yang saya rasa perlu kita hari-hari ini ngerti hal ini. Yang pertama ngerti dulu. Ya. Yang kedua saya mau cerita tentang kekudusan itu ada dua hal. Kekudusan secara de jure bahasa saya atau status ya. Itu ketika kita memang jadi anak Allah, ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus Tuhan. Jadi yang pertama memang tepat kita dikuduskan dulu. Ya.
Jadi nama Tuhan itu khususnya dalam hidup kita dulu sebagai anak-anaknya. Kalau kita lihat misalnya di 1 Korintus ya, 1 ayat 2. Ini Paulus nulis kepada jemaat Korintus. Begini. 1 ayat 1 ya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dikuduskan. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat sampai hari ini, termasuk kita. Yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Lihat ya. Jemaat Korintus kita tahu, ini jemaat yang memang punya karunia yang luar biasa, 9 karunia ada di situ, tapi sekaligus jemaat itu dosanya luar biasa. Selain roh perpecahan di awal, ya, golongan Petrus, golongan Apolos, golongan Paulus, perpecahan terjadi, juga ada dosa yang luar biasa. Ya, yang paling dosa ngeri itu ada jemaat-jemaat yang memang berzina dengan ibu tirinya. Tuanya tidak berani menegur, itu Paulus jengkel. Ya, kita nggak boleh menghakimi, menghakiman itu hak Tuhan. Iya, tapi saya di banyak ayatnya Paulus ya. Kalau kita ini ayah, saudara ayah ya, pemimpin keluarga, atau kita hamba Tuhan, gembala, itu mesti menghakimi sekarang dulu. Ada yang tahu? Penghakiman dimulai dari rumah Allah. Sebelum penghakiman yang nanti terakhir betul, ya, pemimpin keluarga, yang suami atau ayah itu ya, keluarga, atau pemimpin jemaat, namanya penatua, namanya pastor, atau gembala, atau pendeta, harus berani menghakimi dulu. Salah katakan salah, jangan ditutupi. Itu namanya menghakimi, kamu salah, tok. Ya, tapi dikasih tahu yang benar bagaimana. Biar nanti penghakiman dengan Kristus lolos dia. Tapi jemaat Korintus tidak berani, walaupun karena dia ngajar kasih kan. Kasih itu luar biasa. Menutupi segala kesalahan orang. Nah, akhirnya dia nutupi dosa. Bukan begitu. Dosa dikasih tahu, ya. Ya kalau mau urutannya kayak Yesus, tegur 4 mata dulu. Nggak bisa, mbak 1 saksi lagi. Ya. Nggak banyak orang tahu. Sampai akhirnya harus diumumkan di jemaat ini orang berdosa. Itu penghakiman. Tujuannya supaya orang-orang yang berdosa itu bertobat. Sukacita yang mendatangkan pertobatan. Ketika ditegur atau dihakimi itu, yang berhak ya, Papa boleh, anakmu dosa, kasih tahu. Dosa anak. Berhenti, jangan. Ada hukumannya nanti. Nah, kasih tahu bertobat, yang benar lakukan apa. Ingat ya 1 Timotius ya, firman Tuhan itu memang dilakukan untuk mendidik orang dengan kebenaran, menegur kesalahan, memberitahu yang baik, yang benar, supaya apa dilakukan. Ya, jemaat Korintus itu banyak dosanya. Tapi Paulus nulisnya gini, kepada mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Ini orang-orang yang sejak pertama kali terima Yesus sungguh-sungguh sudah dikuduskan. Tapi kehidupan sehari-harinya tetap berdosa. Ada dosa yang harus dibersihkan tiap-tiap hari. Nah, itu namanya pengudusan yang sepanjang masa, karena begitu. Ya, kayak Wahyu 12 kan. Tidaklah yang cemar semakin cemar, yang jahat semakin jahat, yang benar semakin benar, yang suci atau kudus semakin kudus. Ya. Seperti itu berlangsung terus sampai Tuhan datang. 1 Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Kudus itu sempurna. Tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi pengudusan sepanjang hari itu terus makin kudus sampai Tuhan datang kedua kali. Roh, jiwa, dan tubuh kita kudus. Menarik ya.
Nah, tidak tahu nanti baca tubuh kudus, nanti kita belajar diskusi. Itu seperti Roma 12 ayat 1 kan. Apa itu ibadah sejati? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita sepenuhnya. Roh, jiwa, dan tubuhmu. Banyak orang roh jiwanya dipersembahkan, dikuduskan, tapi tubuhnya tidak. Ya, ini karena banyak orang tubuh itu kan, ya saya ketemu beberapa orang ya, yang hampir megang teorinya Calvin, tapi tidak benar ya. Ya kalau Anda tahu lah, Anda dengar banyak orang-orang Kristen, ya saya ketemunya pas di Indonesia Timur aja ya. Kalau masih pakai opok-opok lah, mau masih minum mabuk dan sebagainya dosa. Kalau ditanya apa? Sekali selamat tetap selamat. Tubuh memang dosa. Ya, kasih Tuhan lebih besar daripada dosa kita. Jadi tubuhnya biarkan dosa, tapi tetap pelayanan dia. Tak rasa itu tidak benar. Calvin yang betul bukan seperti itu. Selain keselamatan ya, salvation, kayak dua mata keping uang itu, satunya sanctification, kudus dan pengudusan itu terus menerus. Ya. Orang lain, roh memang kudus ya, roh kan tema Yesus, roh kudus dalam hidup kita bait Allah itu 1 pasal 6 itu ya. Begitu tema Yesus, kenapa kita dikuduskan? Karena ada roh kudus masuk dalam hidup kita. Kita bait Allah. Ya, roh kita dikuduskan. Banyak orang ada lagi yang roh dan tubuhnya yang sekitarnya kudus. Ya. Tidak bikin dosa yang kelihatan. Tapi jiwanya, pikirannya, perasaannya tadi saya nggak bisa mengampuni. Pikirannya selalu pikiran nggak jahat, nggak benar, najis ya, kotor. Ada juga. Tidak bisa kudus segalanya. Nah, proses pengudusan sempurna itu roh, kemudian jiwa dan tubuh akan dikuduskan itu berjalan sepanjang hidup kita. Ini pengudusan sehari-hari kan ya. Ya. Ini masing banyak sih ya. Rumah Anda terima Yesus, bait Allah sudah kudus kan, bersih. Tapi tiap hari dikudus, kalau enggak nanti kan ada ayatnya itu ya. Dibersihkan, keluar rohnya bersih. Tapi roh itu bisa balik lagi, pengen balik lagi. Nah kalau Anda dan saya hanya pertama kali aja terima Yesus ngaku dosa, setelah itu kita jalannya tidak pernah ngaku dosa lagi karena kita tidak doa Bapak kami ini ya, konsepnya ya. Doa pertama kali permohonan nomor 1 itu minta namamu Tuhan dikuduskan dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam gerejaku ini dikuduskan supaya dunia melihat. Kalau di surga semua makhluk di surga tahu kok kudus. Tapi namamu tidak. Kalau Anda lihat baca di Mazmur ya. Berapa Mazmur Anda ketik bisa tuh dikonversi. Nama kudus banyak. Pemazmur tahu namamu kudus Tuhan. Buat kami menyembah Kau. Di Mazmur yang 145 itu ada juga 147 ya. Biar semua makhluk memujimu karena namamu kudus. Nama kudus itu diberitakan di mana-mana. Banyak orang Kristen tidak menjaga seperti itu. Ya. Kudus. Kudus, benar. Itu sepanjang hari. Ya, kita sudah punya bait Allah, sudah kudus beritahu yang kotor-kotor ada bangun rumah pertama kali bersih. Tapi kalau nggak pernah ada bersihkan yang hariannya, nggak bisa. Yesus beritahu sama Petrus, basuh kaki itu tiap hari. Ya, Tuhan aku mandi sekalian. Mandi sekali saja. Tapi kaki yang perlu dibasuh setiap saat. Kaki itu melambangkan perjalanan hidup. Orang berjalan kemanapun, itu kadang bisa kejeblos kotor. Dibasuh kakinya. Yang terakhir, saya nggak mau banyak-banyak, terlalu banyak ya. Yang terakhir kaitan dengan PR yang bacaan yang saya bagi kepada saudara semua. Ya. Kalau Anda sudah renungkan yang 17, saya harap sudah baca semua yang 17 ya. Saya harap sudah baca semua yang 17 ya. Jadi kalau Anda sudah baca yang 17, ya, saya mau cerita begini. Anda renungkan baik-baik yang 17 itu ya. Itu mengkuduskan namanya itu, Yesus memberitahu, itu kalau kita bersatu. Banyak lain juga, banyak ayat lain begitu sih.
Kalau engkau bersatu, saling mengasihi ya, engkau akan disebut muridku dan engkau memuliakan aku. Ya, berbuah banyak juga memuliakan Tuhan. Ya, jadi berbuah itu hidup kita katanya berubah. Itu berarti memutuskan nama Dia dalam hidup kita. Yang kedua, secara eklesia, secara tubuh Kristus, secara jemaat. Mulai dengan keluarga, suami istri dulu ya. Anda lihat Efesus, Yesus sama jemaat itu akan seperti suami dan istri ya, harus bersatu. Itu memunculkan kekudusan Allah. Bapak kita orang melihat. Lalu sama keluarga, anak-anak gitu ya, Efesus 5 berikutnya gitu ya. Jadi sampai seluruh jemaat. Dan 17 jelas sekali. Bapa muliakanlah aku supaya aku memuliakan namamu. Kemuliaan itu akan muncul ketika bersatu. Ayat 17-nya bilang begini. Untuk kemuliaan itu muncul dan bisa bersatu, itu mesti dikuduskan tiap hari dengan firman Tuhan. Ya saudara. Yang ada Roh Kudus namanya Roh Kudus, roh dari Allah yang kudus itu membersihkan kita, memberitahu negur kita. Firman Tuhan itu seperti airnya, air dan roh. Kita membaca merenungkan pikiran kita dibersihkan, saudara. Jadi mengurusan namanya itu yang hari ini yang saya mau tekankan betul, ngalahkan roh perpecahan ya, itu bersatunya tubuh Kristus. Orang-orang percaya anak-anak Bapak kami banyak anak. Ini PR yang sampai hari ini belum terjawab. Ya. Itu kapan itu mulai dikerjakan Tuhan? Ketika Pentakosta. Dari ya Kisah 1 ayat 8, kalau Roh Kudus itu turun ya, kuasa itu turun, kau akan menerima kuasa, jadi saksi. Ya. Kemudian Anda kalau lihat pasal 2-nya ditutup dengan cara hidup jemaat. Waktu awal terbentuk seperti apa. Saya sudah tahu semua pasti ya. Jadi saya mau beritahu begini. Awalnya kita di kudusan Anda tahu kan ya, Yesus dulu ada tema Yesus, seperti kalau urutannya di Kisah Rasul 2, ayat 36. Roh Kudus akan nolong kita yang pertama kali kita di kudusan itu kalau kita menerima salib Yesus. Artinya Yesus dibangkitkan, ya. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, sebagai Tuhan dan Kristus dalam hidupmu. Ya. Tuhan itu Tuhan dari segala Tuhan yang menentukan hidup mati kita. Kristus yang diurapi. Diurapi itu seperti imam atau nabi ya, khususnya imam yang untuk menyelamatkan kita. Dia mintakan ampun dosa kita, juru selamat, diurapi itu. Setelah itu orang-orang terima, ya. Anda tahu yang zaman mula-mula terbentuk awal jemaat. Ya. Kalau Anda baca ya, saya baca aja dulu ya. Orang-orang ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertumbuh kira-kira 3.000 jiwa. Kalau Anda lihat ayat atasnya, ini 3.000 jiwa bukan orang sebangsa tok ya, bukan orang Yahudi tok, tapi semua bangsa. Orang Roma, orang Kreta, orang Timur Tengah, orang-orang Afrika, semua ada di situ. Ya, karena para rasul kita diberi Roh Kudus, dia memakai bahasa seluruh orang yang dengar, yang lewat saya berhenti dia. Loh, dia kok pakai bahasa saya? Karena dia di ruang loteng, berdiri, teriak dia. Ini bahasa orangnya kencang, sampai semua orang sekitarnya itu dengar semua. Bahasa orang ada dua ya, bahasa orang yang kita dengan Tuhan, ya, bahasa lain ada senolali yang kita dengan semua orang bisa dengar bahasa yang diucapkan kita sendiri nggak tahu mungkin. Salah satu itu dan 20 teman-temannya 119 orang itu nggak ngerti dia ngomong apa, tapi itu berdiri. Jadi 3.000 orang itu berbagai macam bangsa, hitam, kuning, putih, semua ada. Saya mau ceritakan yang kesatuan itu ya. Ya. Anda laut cerita bawahnya deh, ya. Mereka sehati akhirnya mau berbagi. Nah, saya mau cerita yang terakhirnya, 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Awal mulai 11 itu tergenapi ketika Pentakosta. Roh Allah yang kudus bekerja. Ya. Lalu 3.000 orang bertobat.
Jadi kira-kira ini 3.120 orang mau begitu ya. Itu penuh itu hari ini, gereja gede yang sudah 3.000. Gerejanya Pak Asif itu tes katedral mungkin 3.000-an itu saya lihat ya. Masuk itu. Kumpul semua berbagai orang. Yang heran mereka bisa sehati. Artinya kenal, nggak mau sehati. Kenal betul ini yang kekurangannya, kelebihan. Jadi saling berbagi. Itu saya mau sampaikan. Hari ini nama Tuhan tidak bisa dikuduskan dalam hidup suami istri, keluarga, dan jemaat. Karena kita masih belum sungguh-sungguh ngomong dikuduskan namamu Tuhan. Artinya kita mau benar-benar kudus menguasai kita mau menerima, mengampuni, bersatu dengan yang lain. Ini tidak ada sara lagi. Ini memang agak sulit ya. Mungkin teman-teman saya mengalami di Semarang sih. Sampai saya di Semarang itu tinggal di kampung yang ya orang Tionghoanya tidak banyak gitu ya. Saya ingat saya 2 keluarga. Ya harusnya 3. Ya lainnya mayoritas orang Jawa, Islam, baik-baik begitu ya. Nah, tapi anak-anaknya itu kan seringkali ribut kalau pas nggak enak ribut sama saya, Cina gitu. Sejak kecil saya dengar begitu saya merasa ini orang kecil kan bingung ini. Saya di sini kok orang mereka menganggap saya beda ya. Jadi saudara tahu ya, saya itu sampai sebelum bertobat SMP itu ya, saya belajar bahasa Jawa. Teman-teman saya yang waktu SMP waktu kelas mungkin dia tahu, saya itu bahasa daerah itu nilainya kalau nggak 9, 10 terus. Menurut rokok saya tidak pernah salah. Karena saya mau coba belajar diterima. Ya. Orang-orang kalau ketemu saya kalau ke Papua, kemana-mana ya, di pasar buat orang Jawa, saya pakai bahasa Kromo. Bahasa Jawa yang Kromo, Inggil. Ya. Mereka senang itu loh. Di sini tukang sayur semua kaget loh. Loh, sampean Cina kok bisa bahasa Jawa? Karena saya merasa seperti apa begitu. Ya, jadi sara itu memang roh perpecahan itu memang di mana-mana. Ini lihat, kalau dikuduskan namamu, nama Tuhan dikuduskan itu juga mau semua nggak cuma suku-suku, ini bangsa-bangsa yang beda jauh budayanya. Bisa tuh, bisa saling nolong tuh. Ini memuliakan, menguduskan nama Tuhan itu bukan sekedar saling nerima ya, tapi saling nolong itu yang lebih lagi. Saya di Indonesia sudah tahu lah, ini sara ini kan di mana-mana gitu ya. Saya aja seringkali gini, kalau ada di Lampung kan ya, jalan udah sempit, di Jakarta apalagi ya. Saya kalau naik mobil itu di Jakarta stres, apalagi kalau jam 5 lewat Pulau Gadung, itu mau pingsan saja saya itu. Pelayanan gitu ya, kalau lewat Pulau Gadung jam 5 sore itu, mau arah ke Bekasi itu saudara bisa, yang mungkin pernah lewat tahu ya. Itu motor itu bisa ribuan nempel mobil saya semua rasanya. Berapa kali mereka kan cerempet, saya dimaki-maki. Jadi saya tuh jengkel betul. Jadi saya ini rasis sama orang-orang yang, maaf ya, saya naik mobil, orang naik motor tuh saya jengkel. Tapi saya ingat waktu dulu saya naik motor, sama orang naik mobil saya jengkel. Orang sok kaya, sombong dan sebagainya. Memang rasis itu iblis buat begitu-begitu. Dan orang kehilangan kemuliaan Tuhan, ya mesti dia itu roh iblis dan perpecahan selalu ya. Gereja mungkin gereja banyak, senang ribuan orang. Tapi mana yang seperti memuliakan Tuhan betul? Kalau memuliakan Tuhan, itu Tuhan pasti nambahkan jumlah mereka luar biasa. Jadi gereja-gereja stuck hari ini berhenti, itu karena ini salah satunya. Atau mungkin satu-satunya. Kalau Anda menangkan jiwa secara pribadi, ya kayak Pak Yusa yang ngomong tuh, jangan lupa menangkan jiwa, memulihkan kok pribadi. Nanti masalahnya apa? Ketika orang itu masuk gereja, tidak seperti yang dia terima berita Yesus, ya. Apa kita diajar doa Bapak kami, ngerti ya? Ternyata dibeda-bedakan itu kayak apa? Ya mungkin masih anggota gereja aktif, tapi tidak mungkin bisa berkembang. Bertumbuh tidak mungkin. Tubuh khususnya harus siap betul. Nah,
Dikuduskanlah namamu Tuhan, itu dalam hidupku, keluargaku, dan gerejamu ini. Supaya namamu dimuliakan. Kau begitu nanti terjadi sungguh-sungguh semua orang akan datang ke Kristus. Itu meninggalkan seperti itu. Ini makna saya ini baru sebagian, saya mau ngomong lebih banyak nanti dah. Ini hal yang penting yang saya mau sampaikan dulu. Ya. Saat cerita ini terlalu intinya ya. Tak ulang sedikit kira-kira ya. Allah itu, Bapak kita itu Allah yang suci dan kudus. Satu-satunya di alam semesta ini. Allah lainnya pasti tidak ada yang kudus. Ya, seks bebas atau pembunuhan, kekejaman, kekejian. Darahnya halal. Ya darah mereka yang haram kali. Darah kita halal. Pasti seperti itu, saudaraku. Di mana-mana agama lain seperti itu semua. Ya. Kristen nggak boleh. Tuhan Yesus bilang pada Yohanes 17. Dia dan orang percaya ini bukan dari dunia lagi. Semua agama didirikan dari dunia ini. Aku tidak, kata Yesus. Dan mereka yang percaya padaku itu bukan dari dunia, Bapak. Jagain pelihara mereka supaya bersatu dunia melihat, memuliakan Engkau. Allah yang kudus. Di surga orang tahu, nah, semua makhluk tahu itu kudus semua. Tapi di bumi ini belum. Makanya doa pertama kali yang ini yang Tuhan mau, ya Tuhan. Dikuduskanlah namamu dalam hidupku. Kita sadar betul Allah itu kudus. Bait Allah ini dan saya sudah dikuduskan bagi anaknya. Aku ini bait Allah, sudah dikasih Roh Kudus. Dan di Bapak sudah ada dalam hidupku. Tinggal mengerjakan kekudusan yang memuliakan Tuhan. Matius 5 ada, Ibrani ada. Tanpa kekudusan tidak mungkin kita lihat Tuhan. Itu agamawi itu, ya. Makanya doa bisa munafik. Tapi kalau kita lihat Tuhan, tidak mungkin kita munafik. Pasti kita mau terima Yusuf jadi budaknya Potifar. Dia kerja keras berkati Potifar orang Mesir itu. Di penjara mereka bangga betul ada Yusuf. Beda suku, beda bangsa, jauh sekali dia dihina sebagai budak. Tidak masalah, dia merdeka. Ya, dalam firman Tuhan, dalam Allah, kita anak-anak itu Allah yang merdeka. Tuhan tidak peduli kita ini dipanggil, ada beberapa ini semua gitu ya. Kita tidak boleh nama kita semua tinggal laku kita tergantung atau hanya karena kata orang, tapi kata Tuhan. Jadi Yesus menguduskan kita, Roh Kudus terus menguduskan sepanjang masa lewat apa? Lewat firman Tuhan. Ya, menegur, memperbaiki terus, saudara. Nah, tandanya kita merasa bergerak, kalau saya mau doa, dikuduskan namamu, selalu kita ada dosa, selalu minta ampun dulu. Yang kedua, mesti kita belajar saling menerima. Saling mengasihi, saling menolong. Itu kekudusannya akan semakin dimuliakan banyak orang. Mungkin saya berhenti sini dulu deh. Ya, saya berhenti dulu supaya supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Ya. Baik, Tuhan berkati. Saya akhiri di sini ya. Silakan. Mungkin yang pertama kali kita mau tanya jawab dulu ya. Kita tanya jawab, saudara boleh bertanya dulu ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan.